Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua kabar mantap. Kini lagi-lagi datang dari calon kapal induk Indonesia, bos. Di mana Kemhan RI telah buka suara terkait yang rame-rame heboh kemarin, katanya kapal induk ini hibah tapi dengan syarat-syarat atau imbal balik. Entah itu Indonesia harus beli pesawat lah, beli kapal perang tambahan dari Italia ya kan. Nah, Kemhan RI akhirnya klarifikasi. Bagaimanakah itu, setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, jika dulu 2019 TNI dan kapal Vietnam pernah gesekan, tabrak-tabrakan di Laut Natuna Utara, nah kini ternyata baru-baru ini ketemu lagi, bos. Mereka papasan lagi di Natuna Utara. Lantas apakah yang dilakukan mereka? Kok ada lagi kapal Vietnam di Natuna Utara? Papasan pula ya kan? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas kapal induk lagi nih, bos. Jadi baru-baru ini, tepatnya kemarin pada 18 Februari 2026, lewat pernyataan resmi Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait dari Kemhan RI di Jakarta, ditegaskan bahwa Indonesia akan menerima kapal induk Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Italia lewat skema hibah G2G atau Government to Government, bos. Nah, apa sih hibah G2G itu, Min? Jadi sesuai kepanjangannya Government to Government, pemerintah ke pemerintah, artinya ya ini transfer antar pemerintah langsung, bos. Bukan jual beli komersial, bukan lewat broker, dan bukan juga paket cicilan 0% DP ya, kayak program rumah yang nggak jadi dulu ya kan. Bukan, bos, tapi ini murni hibah dari negara ke negara sebagai bagian dari kerjasama pertahanan bilateral. Dan yang bikin makin manjos, Kemhan RI pun menegaskan bahwa tidak ada skema feedback spesifik atau skema timbal balik yang spesifik di luar mekanisme resmi yang berlaku. Nah, ini yang penting kita garis bawahi, bos. Artinya apa? Artinya, secara resmi, menurut Kemhan RI, Indonesia tidak ada kewajiban untuk membalas hibah ini. Misalnya harus membeli jet tempur Italia atau wajib membeli kapal perang Italia tambahan. Jadi, istilahnya tidak ada barter yang tersembunyi, bos. Jadi kalau misalnya ada rumor bahwa Indonesia harus beli pesawat atau harus beli kapal perang Italia supaya dapat kapal induk ini, ya mungkin penafsirannya mungkin berbeda. Setidaknya ini berdasarkan pernyataan resmi Kemhan RI sampai saat ini. Lagi pula kalau ada kewajiban pembelian, itu ya biasanya akan muncul dalam bentuk kontrak terpisah atau pernyataan resmi MOU industri atau dengan skema offset yang jelas. Dan sampai saat ini ya belum ada bukti dokumen atau pernyataan resmi ke arah itu, bos. Malah pernyataan resminya ke arah kebalikannya. Kemudian apakah kapal induk ini benar-benar gratis? Ya, bos, gratis harga belinya. Tapi kalau gratis operasional, nggak semudah itu. Karena kapal ini sudah hampir 40 tahun, bos, usianya. Jadi tetap perlu dimodifikasi, modernisasi, dan penyesuaian sistem sebelum bisa operasional penuh. Nah, pertanyaannya lagi, kalau memang tidak ada kewajiban beli alutsista tambahan, kalau memang tidak ada imbal balik, kalau memang tidak ada feedback, kenapa gosip itu bisa begitu kuat beredar? Gimana kalau kita berpikir secara logika? Nah, jadi ya, seperti yang kita ketahui, dalam dunia pertahanan, ketika satu negara menerima platform besar seperti kapal induk, biasanya ya akan muncul kebutuhan lanjutan, bos. Mungkin pesawat yang kompatibel, sistem radar yang terintegrasi, bahkan dukungan logistik yang sejalan dengan standar NATO. Negara Italia sendiri saat ini bahkan mengoperasikan F-35B di kapal induk modern mereka, bos. Maka dari sini spekulasi pun bisa saja muncul. Indonesia harus beli jet Italia atau kapal perang Italia tambahan. Nah, kalau kita dengarkan pernyataan Kemhan tadi, maka secara resmi tidak ada kewajiban itu, bos. Tapi secara logika ya jelas kerjasama lanjutan bisa saja terjadi. Tapi ya itu keputusan terpisah, bos, dan bukan syarat hibah. Dalam diplomasi pertahanan, hibah sering jadi pintu masuk penguatan hubungan industri militer, tapi bukan berarti kita dipaksa beli. Contoh, kita dulu pernah hibah senjata dan amunisi ke negara Kamboja, bos, tahun 2024.
Tujuannya apa ya? Untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja, dan harapannya ya memang agar mereka beli, bos. Tapi nggak mungkin juga ya kan kita maksa mereka beli. Dan di sisi lain juga mungkin mereka sudah merencanakan duluan pembelian senjata-senjata dari Indonesia. Nah, jadi kalau menurut admin ya, kesimpulannya Indonesia dapat kapal memang tanpa bayar harga beli. Kemudian tidak ada bukti kewajiban beli alutsista tambahan. Dan kalau ada lagi beli alutsista dari Italia, itu di luar dari konteks kewajiban atau imbal balik dari hibah kapal Indo, bos. Namun tetap ya konsekuensinya biaya operasional dan pilihan strategis ke depan. Dan pertanyaannya sekarang ya, apakah Indonesia akan berhenti sampai di sini saja atau justru ini langkah awal menuju era carrier strike capability versi Nusantara? Apakah Indonesia bakal lanjut membangun kapal-kapal induknya sendiri? Nah itu bos, mari kita tunggu saja bersama kelanjutannya di masa depan. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi baru-baru ini TNI dan kapal pengawas perikanan Vietnam kembali lagi berpapasan, bos, di Laut Natuna Utara nih. Ya, mungkin kalian ingat ya, dulu tahun 2019 pernah ada kejadian peristiwa yang cukup bikin deg-degan, yaitu kapal perang TNI KRI Ciptani 381 ditubruk oleh kapal penjaga perikanan Vietnam. Dan masalahnya ya, memang sih waktu itu batas ZEE Indonesia dan Vietnam belum sepakat final, bos, belum. Jadi dua-duanya masih merasa benar, dan untungnya TNI Angkatan Laut waktu itu menahan diri. Kalau enggak, ceritanya bisa amsyong, bos. TNI Angkatan Laut bawa kapal perang, sedangkan Vietnam ini nekat-nekatan juga. Mereka cuma bawa kapal pengawas. Nah, baru-baru ini lagi Senin 16 Februari kemarin, TNI Angkatan Laut mereka ketemu lagi nih, tapi beda cerita. Di Laut Natuna Utara kemarin KRI Wiratno 379 ternyata juga berpapasan lagi dengan kapal Coast Guard Vietnam. Dan bedanya ya, kali ini nggak ada drama tabrak-tabrakan, nggak ada manuver agresif, semua profesional, tenang, dan sesuai aturan internasional. Nah, mengapa bisa aman? Karena sejak 2022 lalu batas ZEE sudah disepakati. Jadi sekarang ya patroli, bukan adu bemper lagi di laut, bos. Para prajurit di Geladak memang tetap siaga, namun tetap tenang dan juga menunjukkan sikap profesional dalam setiap situasi di lapangan. Dan perlu kita ketahui, Laut Natuna Utara berbatasan langsung dengan beberapa negara, termasuk Vietnam. Di wilayah ini terdapat yang namanya ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan juga area perairan internasional. Menurut UNCLOS 1982, aturan yang kita ikuti ya, negara lain boleh melintas secara damai di ZEE, dan kapal penjaga pantai boleh patroli di wilayah yang mereka klaim sebagai ZEE-nya. Makanya kapal Vietnam itu pun bisa berpapasan dengan kapal TNI, ya kan? Mungkin itulah. Karena ya itulah perbatasannya. Dan inilah evolusi dinamika kawasan, bos. Dari yang dulunya gesekan, kini jadi mulai pasang gestur profesional. Natuna tetap dijaga, kedaulatan tetap ditegakkan, tapi dengan kepala dingin dan komunikasi. Karena di laut yang kuat bukan cuma bajak kapalnya, tapi juga harus kendali emosinya. Mantap, mantap, jos.